Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nur Alfiah. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang teori kepribadian dari Kurt Lewin. Kurt Lewin lahir pada tanggal 9 September 1890 di Moghilno, Prusia. Ia merupakan seorang psikolog Jerman Amerika yang dianggap sebagai salah satu pionir modern di bidang psikologi sosial, psikologi organisasi, dan psikologi terapan di Amerika Serikat. Dan ia juga dianggap sebagai papa psikologi sosial. Lewin memandang teori Medan sebagai sekumpulan konsep di mana seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis. Konsep-konsep ini harus cukup luas untuk dapat diterapkan dalam semua bentuk tingkah laku dan sekaligus juga cukup spesifik untuk menggambarkan orang tertentu dalam suatu situasi konkret. Selain itu, Lewin juga menggolongkan teori Medan sebagai suatu metode untuk menganalisis hubungan-hubungan kausal dan untuk membangun konstruk-konstruk yang ilmiah. Nah, teman-teman, berikut adalah 3 ciri utama dari teori Lewin. Yang pertama, tingkah laku adalah suatu fungsi dari medan yang ada pada waktu tingkah laku itu terjadi. Yang kedua, analisis dimulai dengan situasi keseluruhan di mana bagian-bagian komponennya dipisahkan. Dan yang terakhir, orang yang konkret dalam situasi yang konkret dapat digambarkan secara sistematis. Konsep-konsep teori medan tersebut telah diterapkan Lewin dalam berbagai gejala psikologis dan sosiologis, seperti tingkah laku bayi dan anak-anak, masa adolesen, keterbelakangan mental, masalah-masalah kelompok minoritas, serta perbedaan-perbedaan karakter nasional dan dinamika kelompok. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kepribadian dari Kurt Lewin. Yang pertama, unsur-unsur pembentuk kepribadian. Lewin menggambarkan manusia sebagai pribadi dalam lingkungan psikologis dengan pola hubungan dasar tertentu. Topologi merupakan pendekatan matematis yang dipakai Lewin untuk menggambarkan ruang hidup. Fokusnya yaitu pada saling hubungan antara segala sesuatu di dalam jiwa manusia, seperti hubungan antara bagian dengan bagian, hubungan antara bagian dan keseluruhan, lebih dari sekedar ukuran dan bentuk. Dalam mempelajari diagram-diagram Lewin, kita harus memperhatikan saling hubungan dan komunikasi antar daerah, alih-alih bentuk dan ukuran yang dipakai untuk menggambarkan daerah-daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama simak penjelasan selanjutnya. Nah, teman-teman, gambar tersebut merupakan gambar ruang hidup dan daerah pribadi dari Lewin. Yang pertama, kita bahas ruang hidup. Ruang hidup ini merupakan seluruh isi elips, yaitu semua kumpulan fakta yang dapat menentukan tingkah laku individu. Menurut Alwisol tahun 2019, ruang hidup merupakan potret sesaat yang terus-menerus berubah mencakup persepsi orang tentang dirinya sendiri dalam lingkungan fisik dan sosialnya saat itu, keinginan, kemauan, tujuan-tujuan, ingatan tentang peristiwa masa lalu, imajinasinya mengenai masa depan, perasaan-perasaannya, dan lain sebagainya. Ruang hidup ini merupakan gabungan antara daerah pribadi dan daerah lingkungan psikologis. Yang kedua, daerah pribadi. Lewin menggambarkan daerah pribadi dengan lingkaran tertutup yang menunjukkan bahwa pribadi sebagai kesatuan yang terpisah dari hal lain di dunia, tetapi tetap menjadi bagian dari dunia. Lingkaran itu berada di dalam elips yang menggambarkan bahwa pribadi merupakan bagian yang terpisah tetapi berada di dalam ruang hidup, menjadi bagian dari semua yang ada di dalam ruang hidup. Daerah dalam personal dibagi menjadi sel-sel. Sel-sel yang berdekatan dengan daerah konseptual motor disebut sel-sel periferal, sedangkan sel-sel dalam pusat lingkaran disebut sel-sel sentral. Yang ketiga, lingkungan psikologis. Lingkungan psikologis ini berada di daerah di dalam elips tetapi di luar lingkaran. Daerah ini dibagi dalam pecahan-pecahan yang disebut region, sedangkan semua garis yang tertera pada diagram itu disebut boundaries. Garis yang tipis menggambarkan sifat boundaries yang permeable, yang berarti garis itu mudah ditembus dan dua daerah yang dibatasi garis itu bisa saling mempengaruhi. Sedangkan garis yang tebal menggambarkan sifat boundaries yang tak permeable, yang berarti garis itu tidak bisa ditembus dan dua daerah yang dibatasi garis itu saling independen, tidak saling mempengaruhi. Yang keempat, lingkungan non-psikologis. Lingkungan non-psikologis ini luasnya tidak terhingga, sehingga seharusnya tidak mempunyai boundaries. Apa saja yang ada tetapi tidak menjadi stimulus bagi diri seseorang, hal itu merupakan lingkungan non-psikologis. Bisa berupa benda atau objek, fakta-fakta atau situasi sosial. Benda, fakta, atau situasi tersebut bisa sangat dekat secara fisik dengan orang itu,
Tetapi, jika tidak menyentuh fungsi psikologisnya, berarti benda itu secara psikologis tidak ada di sana, tidak ada juga di daerah psikologis, tetapi berada di daerah non-psikologis. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.